Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Baik pendengar, kembali lagi di Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Kami akan berbincang mengenai hal unik dan menarik yang ada di Tiongkok dan mungkin bisa berkaitan dengan situasi terkini yang ada di Indonesia. Pendengar, seperti kita tahu, akhir-akhir ini media massa kita mulai banyak lagi dihiasi oleh berita tentang penangkapan terduga korupsi. Terakhir, kita sering lihat kasus dugaan suap yang menjerat penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial yang bahkan juga menyeret Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Dan memang perang umat manusia melawan korupsi sepertinya tidak ada habisnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju tidak menghilangkan keserakahan manusia untuk korupsi. Berbagai cara dan sanksi telah diterapkan oleh berbagai negara dalam memerangi korupsi di negara mereka masing-masing, termasuk juga di dalamnya hukuman mati bagi koruptor yang diterapkan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok saat ini. Dan hukuman mati ini terbukti efektif dalam menurunkan jumlah kasus korupsi, namun memang belum bisa benar-benar menghapuskan korupsi di daratan Tiongkok. Hukuman mati bagi koruptor di Tiongkok sebenarnya bukan barang baru yang muncul di zaman modern ini, melainkan telah ada sejak berabad-abad lampau di saat Tiongkok masih menganut sistem pemerintahan dinasti atau kekaisaran. Nah pendengar, dalam sejarah Tiongkok ada seorang kaisar yang terkenal sangat kejam dalam menghukum koruptor. Kaisar tersebut adalah Kaisar Chu Yuanchang yang merupakan kaisar pendiri dinasti Ming. Nah, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kaisar ini dalam memberantas korupsi di masa pemerintahannya, kami mengundang kembali Bapak Andi Xu, seorang pegiat media Mandarin dan presenter bahasa Mandarin. Apa kabar Pak Andi? Halo Mas Aksan dan pendengar, kabar baik. Semoga semuanya sekarang dalam bulan puasa ya. Iya. Puasanya lancar aja sampai nanti di hari kemenangan ya. Iya, masih menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya? Harus. Nah Pak Andi, tadi saya sudah sedikit memberikan prolog dan bisa Anda ceritakan Pak Andi, sebenarnya siapa Kaisar Chu Yuanchang ini dan bagaimana latar belakang dari kaisar yang satu ini Pak Andi? Ya, Kaisar Chu Yuanchang adalah kaisar yang mendirikan dinasti Ming. Ya, dia mendirikan dinasti Ming ini pada tahun 1368. Nah, dia saat itu berhasil merebut kembali tanah Tiongkok yang sebelumnya telah dikuasai oleh suku Mongol yang memerintah Tiongkok selama 97 tahun melalui dinasti Yuan. Berawal dari era Genghis Khan waktu itu, kebangkitan Mongol hingga menguasai seluruh dataran Tiongkok, bahkan hingga ke sebagian Asia Tenggara dan ke sebagian Timur Tengah ya, sampai ke Iran gitu. Chu Yuanchang sebenarnya ini berasal dari rakyat jelata. Ya, sejak kecil sering kelaparan dia. Bahkan orang tua dan saudara kandungnya ini meninggal dunia karena kemiskinan. Karena dia sangat miskin, dia pernah menjadi biksu dan bahkan juga pernah mengemis ya. Lalu atas saran dari seorang temannya, ia bergabung dengan tentara pemberontak dinasti Yuan saat itu yang dikenal dengan nama Tentara Kain Merah. Karena di masa-masa akhir suatu dinasti itu biasanya rakyat sangat sengsara, pejabat sewenang-wenang, korupsi dan sebagainya, sehingga menimbulkan pemberontakan yang akhirnya menjatuhkan satu dinasti. Nah, pada saat itu karena Chu Yuanchang ini orangnya sangat pintar, begitu dia masuk menjadi tentara, karirnya itu terus menanjak, hingga akhirnya dia menjadi pemimpin yang menaklukkan kekuasaan Mongol dan mendirikan dinasti Ming dengan dirinya sebagai kaisar yang pertama. Oh, iya, jadi memang berawal dari kemiskinan dulu ya Pak ya? Betul, jadi dia merasakan sekali bagaimana kemiskinan itu dan bagaimana jahatnya korupsi dan kesemena-menaan pejabat terhadap rakyat. Iya. Jadi awal pemerintahan dari Kaisar Chu ini seperti apa Pak Andi dalam konteks pembahasan kita memberantas korupsi ini? Kalau kita mungkin berpikir secara sederhana adalah seseorang berhasil merebut kekuasaan dan menjadi kaisar, wah pasti hidupnya enak dan menjadi penguasa satu negara yang besar gitu ya. Tapi sebenarnya kita berpikir lagi bahwa begitu menjadi kaisar, dia punya banyak tugas kalau ingin kerajaan atau pemerintahannya ini kuat dan kokoh. Dia punya banyak PR untuk memperbaiki semua kekurangan yang ada pada rezim sebelumnya. Nah, di awal mula pemerintahannya, korupsi itu merajalela. Walaupun rezim sudah berganti, dinasti Yuan sudah runtuh, ya, tetapi rakyat tidak bisa serta-merta langsung jadi sejahtera atau makmur gitu. Rakyat tetap menderita, pejabat juga masih sewenang-wenang. Nah, Kaisar Chu Yuanchang ini mengetahui bahwa hal yang menyebabkan rakyat menderita dan pembangunan tidak jalan adalah korupsi yang masif di seluruh negeri di Tiongkok, dari tingkat pusat
hingga ke pedesaan. Untuk itu, ia mulailah tindakan pemberantasan korupsi secara besar-besaran. Cara yang dia gunakan sangat masif karena menurutnya untuk memerangi korupsi yang masif ini harus menggunakan cara yang masif juga. Bahkan dengan hukuman yang kejam dan sadis untuk membersihkan negara dari pejabat korup. Saya menggunakan istilah sadis di sini karena para pejabat yang korupsi ini tidak hanya ditangkap lalu dihukum mati, bahkan disiksa dulu dan seluruh kolega dan keluarganya itu juga turut dihukum mati. Seperti itu. Ya, jadi tentunya dengan cara-cara seperti ini Kaisar mengharapkan korupsi ini bisa hilang begitu ya Pak Andi ya. Betul. Dan yang dihukum saat itu mungkin untuk zaman modern ini kita berpikir ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia karena satu orang yang korupsi, keluarganya bahkan sampai ke keluarga orang tuanya, keluarga kandungnya dan sebagainya itu juga turut dihukum mati seperti Jadi itu. beberapa generasi semua dihukum gitu. Betul. Dalam sejarah Tiongkok itu ada hukuman yang namanya pemusnahan 9 keluarga. Jadi 9 keluarga yang berhubungan dengan si orang ini, keluarga ayahnya, keluarga ibunya, keluarga mertuanya dan sampai 9 keluarga ikut menerima hukuman itu gitu. Jadi memang begitu dahsyatnya hukuman yang dilakukan oleh Kaisar ini ya Pak Andi. Betul. Baik, nah kemudian sejarah juga mencatat Pak Andi ada beberapa kali Kaisar Zhou ini melakukan pembersihan koruptor secara besar-besaran. Dan mungkin Pak Andi bisa ceritakan lagi mengapa hal ini bisa dilakukan dan tentunya pasti ada juga orang yang tidak senang dengan Kaisar ini memberantas korupsi Pak Andi. Betul. Sebenarnya hukuman mati bagi koruptor di Tiongkok bukan dimulai pada saat ini, tapi sebelumnya sudah ada. Oh, sebelumnya juga sudah ada ya? Sudah ada, sudah ratusan bahkan ribuan tahun gitu ya, ada hukuman seperti itu. Namun pada saat Kaisar Chu Yuanchang di dinasti Ming ini, dia lakukan secara besar-besaran atau secara masif. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan 2 peristiwa di antaranya, karena saya rasa melalui 2 peristiwa ini sudah cukup menggambarkan keseriusan dan kebencian Kaisar Chu Yuanchang yang sangat dalam terhadap korupsi ini ya. Peristiwa yang pertama dalam sejarah dikenal dengan istilah Kong In An, atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kasus stempel kosong atau cap yang kosong gitu. Nah, satu kertas ini dicap tapi capnya itu isinya kosong gitu. Nah, sesuai dengan peraturan saat itu ya, setiap daerah setiap tahun harus menyetorkan pendapatan ke pusat. Itu setiap negara seperti itu bahkan hingga saat ini ya. Nah, jumlah setorannya ini telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Angka yang dilaporkan oleh pemerintah daerah juga harus sesuai dengan angka perhitungan dari pejabat pemeriksa yang diutus dari pusat. Ini pasti harus seperti itu ya. Dan angka itu harus dicatat dan diberikan stempel sehingga pada saat tiba di pusat bisa dihitung apakah jumlah uangnya sesuai dengan catatan tersebut gitu. Tapi apa yang terjadi ini Mas Aksan, yang namanya orang mau korupsi pasti ada aja caranya ya kan. Apalagi zaman dulu gitu. Zaman sekarang yang teknologi begitu maju aja masih bisa. Apalagi zaman dulu gitu. Nah, para pejabat daerah dan pemeriksa dari pusat ini mereka bersekongkol untuk membagi-bagi uang rakyat tersebut yang seharusnya masuk ke kas negara. Mereka bermainlah dengan catatan itu. Mereka membuat banyak laporan atau catatan yang kosong namun sudah distempel. Jadi kejadiannya sebenarnya seperti ini. Mengangkut setoran pada negara zaman dulu itu kan tidak seperti sekarang bisa ditransfer atau apa gitu kan. Masih harus diangkut dalam bentuk harta benda, bentuk perak, bentuk barang-barang emas dan sebagainya gitu. Yang selalu terjadi adalah di perjalanan uang tersebut akan semakin berkurang karena dibagi-bagi sampai ke tempat tertentu harus membagi nyetor ke ini yang jaga atau sampai ke daerah ini harus setor ke yang punya daerah situ gitu. Nah, pejabat pengawas itu pada saat uang ini berkurang, dia tinggal isi di laporan kosong tersebut yang sudah distempel. Jadi berkurang berapa, sisa berapa, ya dia tinggal ganti karena kan udah dicap gitu. Dan ini sudah berlangsung sangat lama di saat itu dan bahkan sebenarnya sudah menjadi rahasia umum ya, karena korupsi di sana pada era itu sudah masif dan dianggap hal yang bahkan mungkin sudah wajar, namanya pejabat ya mengambil uang bagiannya gitu. Dan akhirnya ini ketahuan sama Kaisar gitu ya. Betul. Nah, ketahuanlah oleh Kaisar Chu Yuanchang dan dia marah besar gitu. Dia memerintahkan untuk menghukum mati atau hukum penggal semua pejabat yang bertanggung jawab memberikan stempel itu
kepada laporan keuangan daerah. Semuanya dihukum mati dan wakilnya mereka dihukum ini pukul pantat. Pernah lihat kan di film-film silat dipukul dengan kayu. Nah, dipukul pantat 100 kali lalu dipecat dari jabatannya dan dikirim ke perbatasan untuk menjadi tentara di sana. Berperang. Iya, untuk berperang gitu. Ya. Nah, ini yang pertama kali gitu. Nah, ada yang memperkirakan jumlah orang yang terlibat dalam korupsi stempel kosong ini sekitar 1.300 orang. Segitu banyaknya. Betul. Dan semua dihukum mati oleh Kaisar Chu Yuanzhang. Dia tidak pandang bulu yang terlibat, ada berapapun dia hukum mati gitu. Lalu kemudian Kaisar Chu ini mengeluarkan suatu aturan, yaitu jika pejabat yang korupsi 60 tael perak atau lebih akan dihukum berupa hukumnya itu adalah dikuliti lalu dipenggal. Nah, setelah dikuliti dan dipenggal, kepalanya ini akan digantung di alun-alun kota biar orang melihat ini koruptor nih. Dan kulitnya, Mas Aksan, akan dibikin menjadi orang-orangan seperti orang-orangan di sawah. Lalu dipajang atau diletakkan di depan kantor-kantor pejabat pemerintah untuk mengingatkan pejabat jangan korupsi. Kalau korupsi kamu jadi begini loh. Ya, jadi kalau 60 tael perak ke atas. Tadi yang saya mau tanyakan ini Pak, berapa ini 60 tael ini? Betul. Nah, 1 tael perak di zaman dinasti Ming itu menurut riset itu di setiap dinasti itu berbeda karena kan ada inflasi, ada kurs lah seperti itu ya. 1 tael perak di zaman dinasti Ming itu sekitar 1,3 juta rupiah hingga 1,8 juta rupiah. Jadi kalau 60 tael ini ya kira-kira antara 78 juta rupiah hingga 108 juta. Jadi kalau korupsinya melebihi angka ini udah hukumannya adalah mati. Sebelum dipenggal dikuliti dulu. Wah, itu sangat kejam, makanya dikatakan ini Kaisar Chu Yuanzhang adalah kaisar yang sangat kejam gitu. Nah, ada satu pertanyaan lagi Pak Andi. Apakah di zaman kaisar ini sudah ada seperti misalnya dalam tanda kutip KPK-nya gitu atau orang bisa tangkap tangan gitu koruptor pada zaman itu? Ya, zaman itu masih belum ada KPK-nya. Semuanya masih di bawah komando dari Kaisar Chu Yuanzhang ini gitu. Tapi Kaisar Chu ini dia membuat satu kebijakan yang merupakan terobosan baru yang belum pernah ada dalam sejarah Tiongkok, yaitu rakyat boleh menangkap koruptor atau pejabat korup. Rakyat boleh menangkap mereka gitu dan membawa mereka, mengikat mereka, lalu dibawa ke ibu kota untuk diadili. Nah, mungkin karena pejabat ini banyak koleganya atau banyak orang yang bersekongkol dengan dia. Dulu kan perjalanan ke ibu kota tuh jauh, bisa berbulan-bulan gitu. Mungkin di tengah jalan ada yang menghalangi atau yang menolong gitu. Nah, Kaisar membuat satu peraturan, jika di dalam perjalanan rakyat mengirim koruptor ini ke ibu kota, ada yang berani menghalangi, maka akan dihukum mati. Tidak hanya dirinya dihukum mati, tapi juga 9 keluarganya yang tadi gitu akan dihukum mati gitu. Jadi saat itu rakyat punya kuasa untuk kalau pejabat ini ketahuan udah korupsi atau menindas rakyat itu boleh rame-rame menangkap si pejabat ini gitu. Dan kayaknya ini bagus juga kalau diterapkan saat ini ya Pak Andi ya. Rakyat kalau tahu ada pejabat yang korupsi langsung aja lapor dan langsung ditangkap gitu. Ya, ini mungkin ya kalau bisa terjadi seperti itu menjadi rakyat biasa pasti seneng banget. Ya, kemudian Pak Andi, dengan adanya hukuman yang sebegitu mengerikan tadi ya, apakah dinasti Ming ini terbebas dari korupsi? Walaupun sudah menggunakan cara seperti itu, tapi tidak ya Mas Aksan. Pejabat masih yang menggunakan segala cara untuk mengakali penegak hukum gitu. Bahkan korupsinya itu menjadi semakin masif dan terstruktur lagi. Kalau sistem kita bisa bikin peraturan yang lebih terstruktur, ya ternyata koruptor juga dia bisa meningkatkan kemampuan koruptornya dia. Buktinya ini zaman dahulu berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang aja teknologi semaju ini tapi korupsi masih terus ada ya. Nah, peristiwa pembersihan korupsi secara besar-besaran yang kedua yang mau saya ceritakan terjadi pada tahun ke-18 Kaisar Chu Yuanzhang memerintah atau tahun 1385 ya. Berarti ini sudah berapa nih? 700 tahun yang lalu gitu ya. Nah, saat itu seorang wakil menteri keuangan namanya Guo Huan, dia bersekongkol dengan banyak pejabat untuk korupsi karena korupsinya sudah masif. Mereka ini
bersekongkol menjual bahan pangan milik negara. Menurut perhitungan saat itu, bahan pangan yang dikorup mereka itu mencapai 24 juta karung beras. Nah, zaman dulu itu satuannya bahan pangan itu satu karung gitu. Ya, berapa kilo itu Pak? Karung? Satu karung beras saat itu setara dengan 59,2 kilo. Jadi kalau 24 juta karung beras itu berarti udah 142 ton. Itu dikalikan berapa tahun dia korupsi gitu. Betul. Nah, angka ini saat itu, angka korupsi ini itu melebihi setengah dari pendapatan pajak negara dalam 1 tahun. Jadi pajak negara yang diterima ya ini setengahnya lebih itu dikorupsi. Gitu. Nah, mengetahui hal ini tentu ya namanya Kaisar Chu Yuanzhang yang sangat benci korupsi ini, wah ngamuk lagi dia gitu. Sebelumnya kan ada 1.300 lebih pada saat yang dihukum mati pada saat kasus Tempel Kosong ya. Nah, kali ini dikatakan ada sekitar 30.000 pejabat yang terlibat dihukum mati gitu. Selebihnya itu yang tidak dihukum mati, pejabatnya itu dimiskinkan. Nah, pejabat yang dimiskinkan ini katanya jumlahnya ini sudah tidak terhitung, sudah tidak terhingga di samping 30.000 yang dihukum mati ini gitu. Hal ini mengapa sangat menghebohkan? 30.000 pejabat dihukum mati dan sisanya dimiskinkan, itu sudah hampir menghabiskan semua pejabat yang ada saat itu di pusat ataupun di daerah. Tapi ini juga menunjukkan bahwa saat itu ya hampir semua pejabat itu korupsi gitu. Tapi Kaisar Chu ini tidak takut negara kehabisan pejabat, langsung dia hapus semua. Kejadian ini juga menunjukkan sudah menjadi tradisi bahwa orang di Tiongkok itu dulu kalau sudah menjadi pejabat akan memperkaya diri. Sudah wajar jika korupsi. Kalau sudah jadi pejabat, wajar kalau korupsi, wajar kalau menindas rakyat. Bagi orang-orang itu seperti itu. Saya mengingat satu kalimat yang diutarakan oleh wali kota Solo saat ini, Pak Gibran katanya, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Jadi kalau orang udah biasa korupsi ya jangan dibenarkan yang biasa itu gitu. Tapi biasakanlah melakukan hal yang benar. Nah, Kaisar Chu yang sangat gigih memberantas korupsi ini karena begitu masifnya korupsi, para pejabat di pusat maupun di daerah sangat jarang yang bisa menyelesaikan jabatannya selama 1 periode. Saat itu periode jabatan itu hanya 3 tahun. Jadi jarang ada pejabat yang 3 tahun bisa menyelesaikan masa jabatan 3 tahun itu. Pasti di tengahnya sudah ditangkap karena korupsi. Jadi memang sebegitu masifnya ya. Betul. Sehingga orang itu nggak bisa sampai memenuhi masa jabatannya dalam berkarya, Pak Andi. Betul, dan di tahun-tahun itu kasus korupsi itu menempati lebih dari 70% kasus dinasti Ming yang melibatkan pejabat. Iya, dan tentunya dari kegigihan Kaisar dalam memberantas korupsi ini, Pak Andi, apa ya hasil yang diperoleh oleh Kaisar dalam memberantas korupsi secara besar-besaran dan masif di masa pemerintahannya? Kaisar Chu Yuanzhang ini adalah kaisar pertama di dinasti Ming. Dia memerintah Tiongkok selama 30 tahun. Nah, kegigihannya ini memerangi korupsi memang tidak serta-merta menghapuskan korupsi di negerinya gitu. Tidak bisa instan memang ya. Namun berhasil meletakkan fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kemakmuran dinasti Ming di kemudian hari. Ya, dinasti Ming ini termasuk salah satu dinasti yang dikatakan makmur di Tiongkok ya. Sebelumnya ada dinasti Han, kemudian dinasti Song itu termasuk yang makmur. Nah, dinasti Ming ini salah satu gitu. Nah, salah satu kemakmuran dinasti Ming di kemudian hari adalah kemajuan dalam teknologi perkapalan yang paling maju di dunia saat itu dan menghasilkan seorang tokoh pelaut yang sangat terkenal, kita juga kenal, yaitu Laksamana Cheng Ho. Iya, benar. Nah, pendengar, menarik apa yang diutarakan oleh Pak Andi tadi, dan ada benang merah yang dapat saya tangkap dari perbincangan kali ini, bahwa jika ingin suatu negara ini menjadi makmur dan sejahtera, hilangkan korupsi, karena inilah faktor yang membuat negeri kita ini tidak bisa maju. Dan tentunya kita juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Kaisar Zhou dan Tiongkok saat ini dalam memberantas korupsi. Semoga korupsi juga bisa, walaupun tidak bisa dikatakan hilang sepenuhnya, tapi bisa menurun drastis sehingga kita bisa merasakan kemajuan apa yang seperti dirasakan Tiongkok saat ini. Betul, dan memang sangat tergantung pada pemimpin ya, pemimpin negara. Baik. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Semoga selalu sehat dan kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.